Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Andriani, NIM B73219094. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir Donald Super. Yang pertama, konsep dasar teori Donald Super. Menurut Donald Super, unsur yang mendasar dalam pandangannya adalah konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang, atau disebut vocational self-concept. Nah, gambaran diri ini menumbuhkan dorongan internal yang mengarahkan seseorang ke suatu bidang jabatan yang memungkinkan untuk mencapai sukses dan merasa puas, atau disebut vocational satisfaction. Selanjutnya, tahap perkembangan karir teori Donald Super. Tahap perkembangan karir ada 5, yaitu yang pertama, fase pertumbuhan atau growth pada usia 0 sampai 14 tahun. Pada usia tersebut, anak mengembangkan berbagai potensi, sikap-sikap, minat, dan kebutuhannya yang dipadukan dalam struktur konsep diri. Konsep diri tersebut berkembang melalui proses identifikasi terhadap sosok kunci di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua ada tahap eksplorasi pada usia 15 sampai 24 tahun, yaitu ketika individu memikirkan berbagai alternatif karir, tetapi ia belum mengambil keputusan yang mengikat. Pada tahap ini, individu mulai melakukan penelaan diri, mencoba berbagai peranan, serta melakukan penjelajahan pekerjaan atau jabatan, baik di sekolah, pada waktu senggang, ataupun melalui sistem magang. Selanjutnya, yang ketiga, tahap pembentukan atau establishment pada usia 25 sampai 44 tahun. Pada usia tersebut memiliki ciri-ciri usaha-usaha untuk memantapkan diri melalui pengalaman-pengalaman selama menjalani karir tertentu. Nah, pada tahap itu individu sudah memiliki bidang yang cocok, serta berusaha untuk memantapkan kedudukannya secara permanen dalam suatu bidang. Yang keempat, ada tahap pemeliharaan atau maintenance pada usia 45 tahun hingga 64 tahun. Pada usia tersebut, individu akan menetapkan pilihannya dalam suatu karir pilihan dan memelihara karirnya tersebut. 3 tugas perkembangan dalam tahapan ini adalah mempertahankan karir yang sudah diraih, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, dan melakukan inovasi dengan melakukan tugas secara berbeda maupun menggali tantangan baru. Selanjutnya yang kelima, tahap kemunduran atau decline. Nah, pada usia 65 tahun ke atas, yaitu ketika individu memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya. Nah, peranan baru itu segera dikembangkan, terutama untuk memilih penerus. Selanjutnya, tugas perkembangan. Tugas perkembangan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kristalisasi atau crystallization. Pada usia 14 sampai 18 tahun. Pada usia tersebut, individu diharuskan untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Yang kedua, spesifikasi atau specification. Pada usia 18 hingga 21 tahun. Pada usia tersebut, individu diharuskan untuk mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang ketiga ada pelaksanaan atau implementation pada usia 21 tahun sampai 25 tahun. Pada usia tersebut mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan. Selanjutnya, yang keempat, stabilisasi atau stabilization pada usia 25 sampai 35 tahun.
Pada usia tersebut, perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir buat sebelumnya. Yang terakhir, kelima, ada konsolidasi pada usia 30 tahun ke atas. Pada periode tersebut, kemapanan karir dengan meraih kemajuan, status, dan senioritas. Setelah mencapai puncak karir, individu mulai memikirkan kembali yang telah dilakukan selama ini, baik berhasil maupun yang gagal. Jadi, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.